Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 1C kelompok 13 akan membahas materi tentang lembaga keuangan syariah. Saya Zahra Clarissa dan teman-teman Saya Uliat Fahri Zikri. Saya Syafitri Tambunan. Saya Taufik Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ekonomi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mau ngobroli tentang sesuatu yang penting di dunia keuangan. Bukan cuma tentang keuangannya aja, tapi dia memiliki nilai tinggi di dalam dunia spiritual, yaitu LKS. Apa sih itu LKS? LKS adalah lembaga keuangan syariah. Sekilasnya, LKS itu terdengar mirip sama lembaga keuangan biasa. Cuman faktanya enggak, karena LKS ini memiliki nilai dan operasional yang berbeda, di mana di dalamnya dia memiliki transaksi yang menuju kepada keadilan, amanah, jujur, dan saling tolong-menolong. Nah, biar lebih kebayang, coba bayangin kalau kita menabung di bank syariah. Kalau di bank konvensional itu, kita akan membayar bunga tetap di setiap bulannya. Tapi kalau di bank syariah, hubungan antara kita dan pihak bank didasarkan pada akad bagi hasil yang disebut mudharabah. Jadi kalau bank memperoleh keuntungan, kita juga mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Tapi kalau bank mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank. Kecuali kalau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Selain perbankan, lembaga keuangan syariah juga mencakup asuransi syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan lembaga zakat. Setiap lembaga punya peran yang unik, tapi semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang perkembangan lembaga keuangan syariah. Awalnya, lembaga keuangan syariah itu muncul karena banyaknya umat Islam yang merasa kurang nyaman dengan sistem keuangan berbasis bunga. Kebetulan pada saat itu di tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah Indonesia untuk pertama kalinya. Setelah itu, lembaga keuangan syariah semakin bertumbuh pesat. Menariknya lagi, lembaga keuangan syariah tetap bisa bertahan bahkan di kondisi yang krisis. Kok bisa sih? Nah, karena adanya prinsip bagi hasil dan larangan riba, membuat sistemnya tidak bergantung pada sistem bunga dan spekulasi pasar. Selain sektor perbankan, lembaga seperti Baitul Mal wa Tamwil juga punya peran besar banget. BNT dibilang versi mini dari bank syariah, tapi lebih dekat dengan masyarakat kecil. Mereka bukan cuma tempat nabung atau minjem uang, tapi juga wadah pemberdayaan ekonomi umat. BNT sering bantu pelaku UMKM atau pedagang kecil, bahkan petani untuk dapat modal dengan sistem syariah. Terus misalnya mereka pakai akad murabah, jual beli barang dengan maigin keuntungan yang disepakati bersama. Seperti nggak ada bunga, nggak ada penindasan. Lebih dari itu, BNT juga mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat sekitarnya. Kalau kita perhatikan ya, lembaga keuangan syariah ini nggak semua berbicara tentang uang. Lebih dari itu, ia berbicara tentang nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Contohnya dalam asuransi syariah. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga berbagi resiko antar peserta. Konsep ini dikenal dengan istilah ta'awun yang berarti tolong-menolong. Jadi, ketika ada peserta yang tertimpa musibah, peserta lain membantu melalui dana tabaruk, yaitu dana gotong royong yang dikumpulkan bersama. Sistem ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas, sesuatu yang jarang kita temui dalam sistem konvensional yang cenderung individuality. Tapi tahu nggak sih, lembaga keuangan syariah juga punya tantangannya sendiri. Masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara lembaga syariah dan konvensional. Banyak juga yang beranggapan bahwa produk dari lembaga keuangan syariah itu ribet dan tidak kompetitif. Padahal, dengan perkembangan teknologi digital, lembaga ini semakin modern.
Pemerintah juga ikut mendorong kemajuan ini dengan dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang fokus untuk memperkuat ekosistem ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Jadi, untuk kedepannya, peluang lembaga keuangan syariah itu besar banget untuk semakin berkembang. Kalau dipikir-pikir, lembaga keuangan syariah ini bukan cuma sistem ekonomi, tetapi juga cara hidup. Ia mengajari kita untuk bertransaksi dengan jujur, menepati janji, dan gak merugikan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jadi dasar kuat kenapa sistem keuangan syariah ada dan harus dijalankan. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah itu bukan hanya fokus mencari keuntungan, tapi dia lebih fokus kepada kemaslahatan umat. Dimana dia tidak hanya fokus mencari keuntungan di lembaga bisnis, tapi juga lembaga moral yang berusaha menyeimbangkan antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Baik, terima kasih telah mendengarkan obrolan kami hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.